Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini biasanya kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran apa? Akidah akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran, tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran, jangan mudah putus asa. Apapun yang terjadi, kita harus tetap syukuri, nikmati dan menjalani itulah kunci bahagia. Untuk selanjutnya, ini udah pada sholat duha belum? Udah Pak. Ya, di rumah ya. Insyaallah. Lupa setiap hari memakan sholat duha karena manfaatnya begitu banyak, besar. Selanjutnya yaitu sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk dibimbing berdoa terlebih dahulu. Kelasnya siapa? Iqbal. Ayo silakan Iqbal. Dibimbing berdoa. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu kelas 8 Musdalifah. Bapak absen, silakan nanti yang nggak hadir keterangannya disebutkan. Kalau sakit harus ada suratnya, yang nggak ada suratnya nanti Bapak apakan nantinya. Ya. Kelas 8 Musdalifah. Santi hadir. Terus Iqbal Ini Pak. terus Siti Nur Haifa hadir. Terus M Anto Sakit, Pak. suratnya ada nggak sakit? Aduh, ini kalau bisa secepatnya suratnya langsung ketika sakit suratnya bawa sini. Yang selesai sekarang Pak. Nah, alhamdulillah sudah di absen dan ini berarti cuma Anto ya yang nggak hadir. Ada Pak yang nggak sakit lagi Pak? Siapa? Ujang Pak. Ujang. Iya. Oh ya Ujang tadi belum disebutkan. Iya. Ujang kenapa Ujang? Ujang tuh ususnya bolong Pak. Khususnya bolong. Tuh lagi dirawat tadi sakit. Ada Pak. Ya semoga cepat sembuh ya, kita doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Ada yang galau semoga cepat bahagia. Amin. Oke, selanjutnya kita mulai pembelajaran. Sebelum Bapak mulai menjelaskan materi pada hari ini, Bapak mau tanya nih pada kalian, coba yang masih ingat tentang materi minggu kemarin siapa? Nanti Pak. Santi enggak? Oh, lupa. Nah, Bapak tadi gambarin nih. Materi minggu kemarin itu tentang tawakal, terus sabar dan ikhtiar. Ingat kan ya, apa itu tawakal, apa itu sabar, apa itu ikhtiar? Coba siapa? Santi Pak. Iqbal dulu deh. Ya. Tawakal dulu coba. Tawakal itu apa sih? Iqbal. Tawakal itu berserah diri. Berserah diri. Subhanahu wa ta'ala ya Pak. Ya tepat sekali. Tawakal itu berserah diri. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, musibah atau lain sebagainya, kita pasrahkan semuanya kepada Allah SWT. Namun tidak cukup dengan tawakal, kita pun harus ikhtiar, usaha. Terus juga ketika sudah usaha kita pasrahkan, nah kita tinggal bersabar. Nah, nanti kita tinggal menguasainya. Ya, tuh. Nah, terus ini tentang sabar. Sabar kemarin Bapak menjelaskan itu dibagi 3. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah itu harus dengan kesabaran. Nah, terus yang selanjutnya sabar dalam ketika terkena musibah. Jadi misalkan kita punya saudara, punya adik atau siapapun lah orang yang kita kenal atau yang sayang. Terus orang tersebut terkena musibah atau mungkin kitanya sendiri terkena musibah, ini dianjurkan untuk bersabar. Nah, terus yang ketiga itu sabar dalam pergaulan bersama. Kita tahu di lingkungan sekitar kita, teman-teman kita banyak yang
wataknya, banyak yang karakternya itu bermacam-macam. Ada yang bandel, ada yang baik dan sebagainya. Nah, kita harus bersabar dalam pergaulan. Kita cari teman kita yang baik, karena setiap orang itu dinilai bisa dilihat dari dengan siapa dia bergaul. Biasanya kalau orang bergaul dengan orang baik, pasti dianya akan kecipratan juga baik. Kalau bergaul dengan orang buruk, biasanya juga dia ikut-ikutan buruknya. Makanya kita harus bisa memilah dan memilih mana teman yang pas, yang pantas untuk kita. Ya itu. Nah ini terus ikhtiar tadi. Semuanya ini berkesinambungan, semuanya berhubungan. Jadi antara ikhtiar, tawakal dan sabar, semuanya harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup ya materi minggu kemarin. Kalian tanyakan nggak tentang materi minggu kemarin? Cukup. Cukup. Oke. Kalau cukup kita berlanjut ke materi yang sekarang. Sekarang materinya itu tentang syukur dan qanaah. Materi kita sekarang yaitu tentang syukur dan qanaah. Coba ini mungkin ya, syukur ini sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa mengartikan apa itu syukur? Syukur dulu, syukur dan qanaah. Apa ada enggak? Saya Pak. Pak. Iqbal lagi. Iqbal. Syukur itu sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menerima dengan lapang dada dan juga mengucapkan alhamdulillah atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu dong. Intinya syukur itu sebuah ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diberikan kita syukuri. Nah, syukur juga itu dibagi dalam 3 macam. Syukur bil lisan, bil qalbi dan bil arkan. Nah, bil lisan contohnya yang sering kita ucapkan sehari-hari ketika dapat dikasih duit dari hasil kerja kita. Di sini barangkali yang ada bisnis online sepatu misalkan, terus dapat hasilnya, nah kita syukur dengan mengucapkan alhamdulillah dapat ini. Terus itu salah satu contoh syukur bil lisan. Coba ada lagi nggak yang bisa memberikan contoh syukur bil lisan dengan ucapan tuh? Ucapan alhamdulillah. Biasanya ketika hadiah, ya ucapan hadiah. Apalagi terus ketika apa? Nih, ada nggak? Ketika apa? Hah? Iya, ketika mendapat rezeki, kita ucapkan alhamdulillah. Itu dengan syukur bil lisan. Nah, terus yang keduanya syukur bil qalbi, yaitu dengan hati. Nah, jadi selain kita bersyukur di lisan ucapkan, hatinya juga tetap bersyukur. Nah, jadi lisannya mengucapkan, hatinya pun ikut mengucapkan. Berkesinambungan atau sinkronnya. Jadi ketika yang diucapkan syukur, hatinya pun ikut bersyukur. Contohnya, ya ini masih contohnya sama kayak tadi, dapat rezeki, alhamdulillah, hatinya juga mengucapin. Nah, terus yang ketiga syukur bil arkan, itu dengan perlakuan anggota kita, anggota tubuh kita. Jadi selain kita mengucapkan dengan lisan, dengan hatinya juga mengucapkan syukur alhamdulillah, kita pun perbuatannya harus sesuai dengan syukur. Misalkan kita sampai sekarang ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kaki yang sempurna, bisa menanggalkan kaki, menuju sekolah, menuju masjid. Nah, kita pun perlu mensyukurinya dengan diakan, yaitu dengan perbuatan. Kakinya ini digunakan untuk beribadah, maka kakinya masih sehat, matanya juga masih sehat, ya kita gunakan untuk ibadah. Sholat yang rajin, ngajinya juga yang rajin, sekolah yang rajin, jangan bolos dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh syukur dengan bil arkan, dengan perbuatan. Nah, terus yang kedua tentang qanaah. Apa qanaah? Ada yang bisa?
Nah, qanaah itu menerima apa yang diberikan Allah, merasa cukup lah intinya. Jadi ketika diberikan oleh Allah, misalkan diberikan uang lah, uang kita bahasnya uang karena hidup itu tentang uang. Laisal fulus mampus. Nah, jadi bahasanya hidup nggak ada duit mampus. Nah, misalkan dikasih uang sama orang tua, kasih jajan segini, nah kita terima, jangan sampai dikasih jajannya biasanya 10.000 terus malah jalannya gelandang banget, jalannya tuh gelandang aja, gelandang aku 10.000 pengen nambah. Nah ini namanya tidak qanaah, tidak menerima. Jadi Allah itu ngasih rezeki melalui orang tua, kita yang terima. Kalau kita nggak terima, berarti lawan katanya dari syukur dan qanaah itu ya kufur. Kalau kita tidak memiliki sifat syukur dan qanaah, nanti kita tergolong termasuk dalam orang yang kufur, jadi tidak mensyukuri akan nikmat Allah SWT. Lanjut. Nah, selain syukur dan qanaah juga dalam Al-Qur'annya nih tentang syukur sudah disebutkan dalam ada yang bawa Al-Qur'an nggak di sini? Nanti Pak. Nanti bawa Al-Qur'an. Bawa silakan dilihat nih. Jadi syukur juga ada dalilnya, dalil nakli, dalil dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ibrahim ayat ke-7, bunyinya seperti ini. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pak, ditulis ya, kamu nggak ditulis? Lama ya? Oke, saya perwakilan aja lah, Bapak minta perwakilan buat membacakan suratnya. Siapa? Nih, namanya siapa? Bapak lupa? Julaiha Pak. Hah? Coba ini tulis Julaiha. Coba Julaiha, bentar. Nanti gantian, coba dibacakan dulu. Yuk, 1, 2, 3, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, terima kasih Julaiha. Jadi dalam surat ini dijelaskan bahwasanya ketika seorang hamba itu bersyukur, lalu syakartum la azidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Jadi ketika ada hamba, ada manusia yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambahkan sama Allah. Nah, terus wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun sebaliknya ketika hamba itu tidak bersyukur, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Makanya kita di sini belajar bersyukur itu ya untuk ini agar kita terhindar dari azab Allah dan tidak digolongkan atau tidak dikatakan sebagai orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari materi ini ada yang ditanya enggak? Ada yang tanya enggak? Ada tak? Kalau enggak ada, berarti pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum Bapak tutup, mau pulang lagi. Coba ini siapa? Nur Khalifah, syukur itu terbagi jadi berapa? 3. Pertama syukur bil lisan, ya, terus bil yang dalam hati juga namanya apa? Bil qalbi, satunya bil arkan, ya, bagus. Terus kalau orang, misalkan ada orang yang nggak mau bersyukur, nggak mau qanaah, nantinya akan apa? Jadi orang yang ya, jadi orang kufur nantinya. Oke, cukuplah. Jadi sudah paham ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas mengenai tentang
contoh-contoh atau bentuk-bentuk syukur dan qanaah. Siapin nanti silakan baca-baca di rumahnya, ibunya dibaca-baca tentang syukur dan qanaah. Namun Bapak mau ngasih tugas nih, tugasnya yaitu silakan kalian berikan contoh syukur dan qanaah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contoh syukur aja lah, kalian kasih uang, terus kayak gitu, banyak lah pokoknya banyak. Silakan nanti dicari aja, ditulis nantinya di buku catatan. Terus nanti minggu depan Bapak periksa hasilnya. Nah, oke. Ini ada yang mau ini menyimpulkan? Nanti Pak. Nanti. Iya. Mungkin tidak paham ya. Udah paham. Oke, kita cukupkan ya pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan untuk dipimpin doa pulang. Siapa pimpin lagi? Iqbal lah, Iqbal kita. Kita mari sebelum kita pulang kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan hati-hati pulangnya.